Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Pada video kali ini gua akan ngebahas salah satu project potensial terbaru dari sektor industri kripto, yang dimana dari project ini kita nantinya bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan hanya dengan melakukan beberapa langkah simpel aja. Nah, langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi. Jadi untuk projectnya sendiri yang akan kita bahas kali ini adalah project dari Stake Layer. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa ini stake layer, jadi simpelnya stake layer ini adalah suatu protokol restaking layer 2 Bitcoin yang menyediakan inovatif restaking service dengan tingkat keamanan yang cukup baik, proses transaksi yang transparan, dan juga tampilan UI yang sangat user friendly, yang tentunya ini nanti bisa sangat gampang digunakan untuk mereka yang memiliki Bitcoin dan pengen mengembangkan aset Bitcoin mereka menggunakan bantuan si stake layer ini. Nah, jadi sederhananya di stake layer ini nantinya kita bisa mendapatkan yield ataupun cuan rutin tahunan hanya dengan men-staking ataupun naruh aset Bitcoin kita yang nganggur di dalam layer 2-nya Bitcoin. Nah, pada prosesnya, untuk stake layer ini sendiri hampir mirip seperti Eigen Layer Project ya, teman-teman, yang sempat hype beberapa bulan terakhir. Cuma bedanya, Eigen Layer adalah project yang berada di jaringan Ethereum, sedangkan stake layer sendiri adalah project yang berada di jaringan layer 2-nya Bitcoin. Dan just info buat kalian, stake layer sendiri merupakan pionir yang menjadi pelopor restaking project di dalam jaringannya Bitcoin. Nah, dengan adanya stake layer, tentunya ini akan menjadi suatu kabar baik ya buat para holder Bitcoin. Karena nantinya dengan bantuan stake layer ini, para pemilik Bitcoin itu nanti bisa mendapatkan keuntungan nggak hanya dari kenaikan harganya si Bitcoin aja, tapi juga dari yield yang bisa didapat ketika kita men-staking Bitcoin kita di stake layer ini. Gitu ya teman-teman. Nah, mungkin buat kalian yang masih awam ya, pasti akan ada yang bertanya-tanya, bedanya staking Bitcoin di exchange dengan staking Bitcoin di stake layer apa bang? Kan sama-sama staking juga tuh. Nah, bedanya kalau misalkan kita staking Bitcoin di exchanger, itu prosesnya centralized ya teman-teman, alias terpusat gitu. Kayak seperti kita nabung deposito di bank. Jadi ada pihak ketiga yang mengelola aset kita dan mengembangkan aset tersebut agar bisa menghasilkan yield ataupun bunga buat kita. Dan ini untuk yieldnya sendiri biasanya terbatas ya kalau misalkan kita stakingnya di exchange. Nah, sedangkan kalau kita staking di stake layer, ini kita bisa melakukan staking di dalam jaringan blockchain layer 2-nya Bitcoin secara langsung. Jadi sistemnya decentralized, alias nggak terpusat dengan suatu broker ataupun pengelola keuangan lainnya seperti ketika kita staking di exchange. Jadi prosesnya cenderung lebih aman dan transparan karena dilakukan langsung di dalam blockchain. Gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, yield ataupun cuan yang kita dapat ketika kita staking Bitcoin di stake layer, itu yieldnya ataupun bunga yang kita dapat dibayarkannya dari mana bang? Kalau misalkan staking di exchange kan jelas, kita dapat yieldnya tuh dari si broker yang mengelola dan mengembangkan aset kita. Nah, kalau di stake layer ini kita dapat yieldnya tuh dari mana? Nah, untuk yield ataupun cuan yang kita dapat ketika kita staking Bitcoin di stake layer ini tuh dari restaking service-nya yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan yield dari ekosistem layer 2 Bitcoin itu sendiri atau EVM chain. Jadi sederhananya kita ini nanti bisa mendapatkan yield-nya itu dari lending and borrowing, dari liquidity pool yield, arbitrage trading, dan sebagainya. Nah, just info buat kalian, stake layer sendiri akan menjadi solusi Bitcoin restaking layer 2 yang pertama ya, yang dimana dari timnya sendiri, ini tuh udah berhasil mengumpulkan dana lebih dari 1,5 juta US dollar untuk ngebangun dan ngembangin project ini. Dan saat ini, stake layer juga menjadi project protokol restaking yang berada di posisi 5 teratas di antara sistem blockchain lainnya dengan total value lock lebih dari 15 miliar US dollar. Nah, jadi dengan popularitas Eigenlayer restaking yang sebelumnya udah hype duluan, bidang ini sepertinya akan menjadi tren investasi baru di dalam dunia kripto. Oh ya, just info buat kalian, sama seperti project layer 2 pada umumnya, stake layer juga merilis tokennya sendiri ya, yang bernama token stake. Nah, token stake ini adalah suatu token dari stake layer yang nantinya bisa dipergunakan sebagai governance token atau suatu token yang memungkinkan para pemiliknya bisa berpartisipasi dalam tata kelola suatu project di dalam ekosistemnya stake layer ini. Nah, dan untuk token stake ini sendiri saat ini tuh sedang dalam proses presale ya teman-teman. Dan yang menarik dari proses presale token stake ini adalah
Harga dari token stake ini cenderung selalu naik di setiap round ataupun di setiap fase pre-sale-nya. Nah, dari round pertama, ketika token stake ini rilis, ini tuh dirilis di harga $0,0083 per satu tokennya. Hingga di round ke-11, harganya udah mencapai $0,017 per satu tokennya. Nah, kalau kita lihat dari histori round resale token stake ini, yang dimana harganya cenderung selalu naik, ada kemungkinan token stake ini nantinya bisa memberikan keuntungan buat mereka yang membeli si token stake tersebut pada saat pre-sale ketika harganya masih murah nih. Kayak misalkan saat ini harganya seperti yang kalian lihat ya, udah mencapai $0,02186 per satu tokennya. Dan ini di round selanjutnya masih naik ya. Seperti yang kalian lihat, dalam sekitar 1 hari lagi, ini dia akan melakukan update harga dan harganya ini akan naik kembali. Dan begitupun seterusnya, setiap round dia akan mengalami kenaikan harga. Gitu ya teman-teman. Jadi tentunya ini bisa jadi suatu kesempatan buat kita yang mungkin pengen dapetin cuan dari si tokennya dengan cara membeli si token stake ini ketika harganya masih belum terlalu melambung tinggi. Apalagi seperti yang sama-sama kita tahu ya, Bitcoin sendiri adalah aset kripto yang paling berharga saat ini, yang dimana udah banyak penggunanya di seluruh dunia, bahkan institusi aja ini menggunakan Bitcoin sebagai aset investasi. Yang artinya hal tersebut bisa aja mendongkrak popularitas stake layer dan juga token stake-nya seiring dengan bertambahnya pengguna Bitcoin di seluruh dunia di masa mendatang. Nah, tapi disclaimer dulu ya, BTW ini bukan suatu ajakan untuk jual beli token. Video ini sendiri bersifat edukasi dan ini adalah merupakan pendapat gua pribadi yang tentu aja ada kemungkinan prediksi gua bisa salah, tapi bisa juga benar. Gitu ya, teman-teman. Nah, just info buat kalian, untuk project stake layer ini sendiri murni didanai oleh komunitas ya. Jadi nggak ada venture capital yang terlibat. Dan balik lagi, kemungkinan sebagian besar komunitas juga nggak akan ada yang menjual token stake mereka saat proses TGE berlangsung. Yang membuat harga si token stake ini kemungkinan nantinya akan cukup stabil atau bahkan bisa berpotensi naik tinggi saat proses launching dilakukan. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik pengen beli token stake ini dan pengen cari cuan dari kenaikan harga token stake ini pas ketika nanti dia launching, caranya ini cukup simpel ya, teman-teman. Pertama-tama di sini kalian tinggal masuk aja ke stake layer-nya melalui link yang ada di bawah ini ya, teman-teman, yang udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, lalu kalau misalkan kalian udah klik linknya, nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, kalau udah masuk ke tampilan seperti ini, di sini kalian tinggal setting aja network yang pengen kalian gunakan untuk membeli token stake-nya. Nah, untuk cara pilih networknya, kalian tinggal klik di tombol choose a chain yang ada di sini. Lalu kalian tinggal pilih jaringan apa yang pengen kalian pergunakan. Nah, misalkan kalau kalian pengen membeli tokennya dengan gas fee yang murah, ini kalian bisa pilih di jaringannya BSC ya, teman-teman. Nah, yang ini. Terus, abis itu kalau udah, di sini kalian tinggal konekin aja wallet kalian yang pengen kalian pergunakan untuk membeli si token stake-nya. Nah, di sini untuk pilihan walletnya ada banyak ya, mulai dari Coinbase Wallet, MetaMask, OKX, Phantom, Rainbow, Trust Wallet, dan sebagainya. Di sini kalian bebas ya bisa pilih wallet apa aja yang udah tercantum di sini. Nah, misalkan kalau kalian pengen beli menggunakan MetaMask, ini kalian tinggal klik aja MetaMask di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal konekin wallet MetaMask kalian dengan si stake layer-nya. Nah, ini gua konekin dulu ya. Gua klik connect. Nah, kemudian habis itu setelah udah terkonek, di sini kita tinggal lanjutkan transaksi pembelian token stake-nya. Nah, di sini untuk pembelian token stake-nya kalian bisa membeli token stake-nya dengan menggunakan beberapa aset kripto seperti pakai BNB, USDT, USDC, dan juga FDUSD. Bebas kalian bisa membeli token stake-nya pakai apa. Nah, kalau misalkan kalian pengen beli pakai USDT, ini kalian tinggal klik aja USDT di sini. Lalu abis itu, di sini kalian tinggal masukin berapa banyak token stake yang pengen kalian beli menggunakan si USDT kalian. Oh ya, just info buat kalian, untuk minimal pembelian token stake sendiri di stake layer ini tuh adalah senilai $124 ya teman-teman, atau sekitar 2 juta rupiah lah, sesuai yang tercantum di sini. Nah, misalkan kalau kalian pengen beli seharga $124, ini kalian tinggal masukin aja 124 USDT, maka nanti secara otomatis di sini kalian di sini akan mendapatkan jumlah token stake sebanyak 5.955,811 token dengan menggunakan modal sebanyak 124 USDT. Gitu ya, teman-teman. Nah, dan untuk melakukan proses pembeliannya, di sini kalian tinggal klik aja tombol buy di sini, maka nanti secara otomatis si USDT kalian yang sebelumnya udah ada di wallet MetaMask kalian, itu akan langsung dipergunakan untuk membeli si token stake ini. Gitu ya teman-teman.
Nah, kalau misalkan kita udah berhasil membeli token stake-nya, nanti kita akan bisa ngelihat si saldo token stake yang udah kita beli ini, itu nanti akan muncul di kolom purchase ya, teman-teman. Di sini nih, purchase stake. Atau nanti kita juga bisa ngelihat history pembelian kita melalui kolom history of your transaction yang ada di sini. Nah, di sini ya, nanti kalian bisa ngelihat di sini untuk transaksi pembeliannya. Kalau misalkan kalian udah selesai melakukan pembelian token stake-nya. Nah, kemudian habis itu, just info buat kalian, enaknya ketika kita ikut berpartisipasi dan melakukan pembelian token stake saat pre-sale berlangsung, si token stake yang udah kita beli tadi, itu akan langsung otomatis di staking di dalam stake layer-nya dengan yield ataupun persentase bunga sampai 110%. Gitu ya teman-teman, jadi simpelnya sambil menunggu token stake ini rilis, kita bisa mengembangkan si token stake yang udah kita beli tadi dengan cara men-stakingnya di sini untuk mendapatkan imbal hasil tambahan token stake sampai 110% dari total token stake yang kita staking. Gitu ya teman-teman. Nah lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan stake ini akan melakukan TGE atau melakukan proses perilisan token stake-nya? Nah kalau misalkan kita lihat di roadmap-nya ya, di sini, saat ini stake layer sendiri masih dalam tahap pre-launch ya teman-teman. Jadi simpelnya sekarang kita ini masih dalam masa-masa tahap awal dari sebuah perjalanan yang masih panjang. Dan untuk token generation eventnya sendiri atau proses perilisan dari token stake ini direncanakan akan dilakukan di kuartal kedua tahun 2024 atau ketika kuota pre-sale-nya udah terpenuhi. Nah tapi kalau misalkan kita berkaca dari beberapa project sejenis, TGE biasanya nggak selalu on time ya. Kadang jadwal rilisnya juga bisa fleksibel, tergantung dari kuota presale-nya apakah udah terpenuhi apa belum. Oh ya, just info buat kalian, di fase TGE ini nantinya kalau misalkan dia udah TGE, kita udah bisa mulai meng-unstake token stake yang sebelumnya udah kita staking pada saat kita membeli si token tersebut. Nah, kemudian mengacu pada roadmap-nya stake layer lagi, setelah pre-launch dilakukan di kuartal kedua, maka di tahap selanjutnya, tepatnya di kuartal ketiga, stake layer akan mulai melakukan alpha release dan buka untuk community testing. Dan nextnya, di kuartal keempat, barulah stake layer akan melakukan mainnet dan mulai bekerja sama dengan ekosistem Bitcoin layer 2 lainnya. Nah, pada saat mainnet di kuartal keempat inilah, baru nantinya semua fitur stake layer bisa kita pergunakan secara optimal untuk cari cuan dengan cara men-staking Bitcoin yang kita miliki di sini. Gitu teman-teman. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, untuk project stake layer ini sendiri, apakah cukup menjanjikan ke depannya Bang? Nah, untuk project stake layer ini sendiri, bisa dibilang cukup menjanjikan ya teman-teman. Karena dari tim stake layer ini sendiri, yang tercantum di sini ya, di profile timnya, seperti Vladi, Ana, dan juga Yaro, mereka adalah sponsor untuk Blockchain Expo Amerika Utara yang akan diselenggarakan tanggal 5-6 Juni nanti. Selain itu, tim stake layer ini juga ikut serta dalam event Token 2049 dan Blockchain Live di Dubai. Gitu ya teman-teman. Dan nggak cuma itu aja, project stake layer ini sendiri sebelumnya juga udah diliput dan diulas sama beberapa media ternama. Seperti sama Yahoo Finance, kemudian TheDeviant.io, dan juga oleh financemagnets.com. Oh ya, dan info tambahan buat kalian, stake layer sendiri juga udah diaudit oleh 3 auditor sekaligus ya teman-teman, yaitu oleh Oxguard, CoinSalt, dan juga Solid Proof. Dan selain itu, untuk project stake layer ini sendiri juga udah terdaftar di CoinMarketCap ya, teman-teman. Jadi ngelihat potensi dari project stake layer ini sendiri, sepertinya project ini memang menjadi salah satu project yang cukup menjanjikan ya untuk kita garap. Khususnya buat kalian yang mungkin tertarik untuk nyari cuan dengan cara membeli dan men-staking tokennya. Tapi perlu gua ingatkan kembali ya, video ini sendiri merupakan video edukasi dan bukan merupakan suatu ajakan untuk menjual ataupun membeli suatu token tertentu. Dan perlu kalian ketahui, aset kripto sendiri memiliki nilai volatilitas yang sangat tinggi, yang membuatnya masuk ke dalam kategori aset yang beresiko. Jadi pastikan kalian pahami terlebih dahulu setiap resikonya dan selalu lakukan riset terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk membeli suatu aset apapun. Do your own research. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Sekian video gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!